Mbak Caci dan mbak-mbak lainnya. Besok kita udah mulai kajian seperti biasa. Hari ini kajian masih libur, masih minggu kelima ya. Baik teman-teman semua, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Neni Jamba, Mbak Dasini ya. Siap Mbak Yuriza ya. Sesi ketiga jam 10.30 ya. Oke, siap Mbak Yuvina, Mbak Lamin, Mbak Dasini ya. Oke, setahun nggak kajian ya juga ya. Ramadan nanti malah nggak ada kajian sama sekali karena di bulan Ramadan itu semua kajian tutup ya. Tapi kita tetap seperti ini ya teman-teman ya. Kita tetap kajian tanya jawab aja, nanti kita atur waktu yang tepat supaya teman-teman nyaman. Kemarin ada yang DM aku dengan tulisan yang sangat besar. Ustazah, jangan sampai libur kajian, libur juga live tanya jawabnya. Aku bilang, "Nih orang kenapa ya? Kalau aku libur juga kajian tanya jawab gimana? Siapa yang nemenin teman-teman semua saat Ramadan? Nggak mungkin itu. Ya selagi akunnya sehat nggak mungkin. Karena banyak hal yang perlu kita bahas di bulan Ramadan. Mungkin dia takut guys, dia denger aku nggak kajian terus nggak ada live sama sekali. Ustazah tolong Ramadan libur kajian, jangan libur tanya jawabnya. Aduh aku kayak diinstruksi oleh komandanku guys. Oke, biasanya juga nggak libur tanya jawabnya ya. Siap Mbak Oma, Mbak Yuni. Dan dari tahun ke tahun kita seperti itu kan. Biasanya H-7 udah nggak ada kajian, udah pada tutup ya. Nah gitu ya. Oke, semoga akun aman. Nah itu problemnya, semoga akun aman. Sekarang pelanggaran kita nol, alhamdulillah. Kemarin terakhir waktu bom-bom aku angkat 8. 8 coba bayangkan, 8 itu harus libur 1 hari, kalau 12 itu liburnya 7 hari. Makanya kita jaga supaya akunnya bagus, bukan takut sama TikToknya, tapi takut kita nggak ketemu. Oke ya, siap Mbak Musriati dan mbak-mbak lainnya. Oke. Nah tadi ada yang nanya, aku ada teman lama, terus kemudian teman lama itu apa namanya, mem-follow dia di IG, terus dia nggak approve, itu gimana? Historinya apa dulu, Mbak? Dia meng-approve orang untuk follow kita atau enggak itu hak kita, bukan berarti memutus silaturahmi ya. Oke, kalau dia mantan lebih bagus jangan di-approve kalau Mbak ada suami ya, itu menjadi sesuatu yang cukup beresiko ya. Tanya jawab jelang buka puasa sah, kalau bulan puasa, oh mau jelang buka puasa? Coba ya nanti aku atur semaksimal mungkin ya, karena kita ada co-host, jam berapa co-hostnya, jam berapa akunya. Kita pakai piket ya, aku dengan co-host kita ya. Oke, siap ya. Zah, hari ini puasa Yaumul Bid? Enggak, puasa Yaumul Bid itu lusa. 2, 3, 4 Januari ya. 2, 3, 4 Januari. Sebentar ya. 2, 3, 4 Januari. 2, 3, 4 Januari. Bentar ya. Ustazah hari ini puasa? Enggak, aku enggak puasa. Besok baru. 2 jadi puasa Yaumul Bid ya. Oke. Nah gitu ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke 4 Januari. Jadi gini Mbak, teman-teman jadi gini. Kan teman-teman dari kemarin itu kan bernafsu banget pengen puasa Rojab. Terus aku hajar dengan, "Nggak ada puasa Rojab," kataku gitu kan. Yang ada hanya VT-nya akan terbit semua hari ini untuk puasa yang mulbit semua hari ini. Bahkan di VT aku hari ini aku menyarankan semuanya kalau mau puasa 5 hari. Besok hari Kamis puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu puasa Yaumul Bid. Iya betul, ya nanti hari Senin puasa Senin dan Kamis. Dan semuanya itu adalah puasa Rojab. Ya, semuanya itu termasuk puasa Rajab. Belum lihat videonya ya ngantri sampai jam 10 malam nanti. Video itu sekarang aku lebih mudah. Alhamdulillah sekarang TikTok itu punya fitur video itu bisa diantrikan. Jadi aku cuman buat pagi untuk sampai malam. Jadi aku lebih santai sekarang dan sangat santai sih. Ini
Dia bisa diantrikan kayak YouTube itu nggak disentuh setiap hari jadinya, ya kan? Kayak aku kalau liburan itu aku bisa buat video, aku antriin sampai 4 hari selama libur aku nggak megang handphone, atau kalaupun megang handphone untuk di saat-saat tertentu aja, buat video lagi iseng aja nggak wajib lagi gitu. Alhamdulillah TikTok sekarang makin bagus ya. Jadi sekali bisa diantriin sampai 10 hari ke depan. Oke ya, Ustazah, amin 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 ya. Anak tiri laki-laki itu mahram kita, anak tiri itu mahram. Mahram karena ikatan pernikahan. Jadi seorang janda nikah dengan seorang duda masing-masing punya anak, itu kan anak tiri. Itu mahram bagi mereka. Ya alhamdulillah itu sangat membantu sekali ya untuk kami para konten kreator. Jadi dia bisa diantriin sampai malam ya. Oke, ikut senang ya, senang aku juga. Biasanya biasanya kan harus setiap setengah jam, 1 jam upload-upload. Oke, Ustazah, aku takut Ain, dia teman dekatku, dia sering dibully, tapi kena corona 1 tahun. Nggak usah, nggak apa-apa, takut Ain kenapa sama temennya? Ustazah, bedanya fizozadi wa fil jasadi sama wal jasadi sama. Kalau fi artinya di, kalau Mbak Wiwit konten kreator ngantrikannya di kolom opsi. Mbak Wiwit konten kreator ngantrikannya di kolom opsi. Jadi kita nggak perlu buat video terus ya. Ustazah, saya puasa Senin Kamis udah 1 tahun. Jadi puasa Yaumul Bid udah 1 tahun. Itu Masya Allah ya, mantap ya. Oke, Ustazah, apakah hari ini terakhir puasa Rajab? Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab, dan aku pengen bilang 10 hari kedua Rajab, 10 hari pertama kemarin zikir kita adalah Subhanallah al-hayyu al-qayyum. Nah, zikir kita di 10 hari kedua Rajab, Subhanallah al-ahadis samad. Subhanallah al-ahadis samad. Ustazah, oke, ain itu secara terminologi pun gak ada, ya. Ustazah, kalau orang Islam bawa ANGNG kecil tetap najis walaupun dia unyu-unyu dan lucu ya, oke. Walaupun dia unyu-unyu dan lucu jangan ya. Ustazah, oke. Ustazah, gimana caranya lupain orang kesalahan saudara kalau kita lihat orangnya jadi teringat lagi? Jadi teringat lagi. Nah itu bahaya Mbak. Itu hati-hati nanti Mbak nyimpan dendam. Hatinya jadi nggak baik, meresahkan kita. Ya coba diingat kelebihannya. Kalau memang dia punya banyak kesalahan, tidak usah dekat-dekat lagi sama dia. Kalaupun teringat, Mbak istighfar aja, la haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, zikir kedua ya. Tapi aku niatkan kodo di bulan Rajab, nggak ada masalah ya. Niatkan kodo di bulan Rajab nggak ada masalah. Yang penting niatnya tidak secara khusus puasa Rajab. Niatnya sengaja aku puasa kodo karena Allah, boleh ya. Yaumul Bid kapan nih? Aku sematkan di atas ada stiker 2, 3, 4 Januari adalah puasa Yaumul Bid. Besok tanggal 1 Januari puasa Senin dan Kamis. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Tanggal 5-nya itu puasa Senin dan Kamis. Jadi boleh puasa 5 hari berturut-turut, Senin dan Kamis, Yaumul dan Senin dan Kamis ya. Kalau yang Daud tetap Daud, nggak usah pusing ya. Oke. Yang Daud tetap Daud. Yang Daud itu diam aja lah baik-baik di situ, nggak usah pusing lagi, puasa Daud aja. Waktu kita sholat berjemaah di masjid, bacaan imam salah tajwidnya. Jadi apakah kita wajib mengulang sholat? Mengujang sholat nggak wajib. Ya, mengulang sholat nggak wajib ya. Hanya saja imam itu harus benar Al-Fatihahnya. Walaupun Al-Fatihah itu dibacanya cepat, kayak tartil, kayak wasol gitu, maka dia boleh dilakukan, hanya saja dia itu tidak hanya saja tepat itu. Misalnya dia bacaannya cepat gitu. Kalau tepat makharijul huruf panjang pendeknya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak tepat maka dia nggak bisa jadi imam. Menurut Imam Nawawi, menghilangkan satu mat atau panjang pendek dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran.
Puasa mid apa harus 3 hari? Tidak. Puasa Yaumul Bid bisa sehari, bisa 2, bisa 3 hari. Ustazah, oke gitu ya. Kalau bisa 3 hari lah ya. Rasulullah pernah bersabda jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, sholat sunnah witir, betul, sholat sunat witir dan sholat sunat duha. Puasa Yaumul Bid, witir dan duha ya. Ustazah, aku punya hutang puasa Ramadan. Apakah boleh puasa Senin dan Kamis? Ganti aja di bulan ini puasanya ya. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Batas kodo puasa itu adalah 1 hari menjelang Ramadan atau hari syak. Ya, sehari menjelang Ramadan itu batasnya ya. Ustazah menyikapi mertua yang harga puluhan juta ke anaknya. Sedangkan utangnya buat gengsi ke anak. Maksudnya gimana? Yang harga puluhan juta. Harga apa mbak? Ustazah kalau sholat ternyata belum azan. Hei lawak kali bun. Ya kalau sholat belum azan ya belum sah. Nanti kalau udah azan sholat lagi ya. Oke. Ustazah dosa nggak tahajudnya bolong-bolong? Ya enggak. Tahajud itu tetap sunnah. Tapi kalau bisa konsisten ya. Setiap hari. Kalau baru pemula dekat-deketin dulu azan subuh, enak dulu tidurnya, nyenyak dulu tidurnya, ya baru kemudian teman-teman tahajud. Batas tahajud itu kan azan subuh guys, ya kan. Nah selagi belum azan subuh, misalnya nih azan subuh jam 4.30, teman-teman bangun 4 lewat 10 pun masih bisa untuk tahajud ya. 20 menit cukup, lebih dari cukup sih. Oke. Ustazah, gimana orang yang pegang ANJNG dan tidak sengaja kita salaman nggak apa-apa ya. Yang orang yang ANJNG itu yang mesti mensamanya ya. Ustazah, oke. Kalau ragu boleh disama aja. 1 kali tanah, 6 kali air. Saya tidak izinkan ke ibu lagi oleh suami. Gimana solusinya? Salah lah. Ya la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Tetap boleh dinegosiasi suaminya ya. Ustazah, haidku 15 hari lalu mandi besar. Apakah langsung sholat? Iya dong. Orang yang haid dan orang yang haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah ya. Istihadah itu boleh sholat, boleh puasa ya. Ustazah, siap udah beli ya zikir pagi petang, mantap ya. Ustazah, witir dikerjakan kapan? Aku jelaskan lagi tentang witir ya teman-teman ya. Oke, aku jelaskan lagi tentang witir ya teman-teman ya. Witir itu adalah, sebentar ya. Oke, oke sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, apakah menggunakan minyak zaitun itu sunnah Nabi? Betul. Ustazah, teman saya diterima atau enggak itu pilihan Mbak. Boleh terima, boleh enggak Mbak. Enggak ada kewajiban ya. Kalau sholat lupa udah berapa rokaat gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Kalau seandainya teman-teman lupa rokaat, teman-teman boleh sujud sahwi ya. Misalnya teman-teman ragu nih rokaat kedua atau tiga ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Teman-teman anggap 2 saja dulu ya. Lalu kemudian teman-teman sholat kayak biasa. Sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ya baca ya doa sujud sawi. Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya sakit gimana pengen puasa tapi lemes, nggak usah ya. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan aja boleh batal kalau sakit ya. Puasa Ramadan aja boleh batal kalau sakit, nggak ada masalah. Ustazah, kalau niatnya mau sujud sawi ternyata ujungnya lupa langsung salam. Boleh sujud sawi setelah salam. Sholat witir tadi belum dijawab. Oh iya ya, sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh.
gitu. Jadi boleh witir setelah isya ya. Misalnya sholat isya, terus ba'diyah isya, terus sholat witir. Oke. Nah, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Kecuali kalau teman-teman habis isya tidak witir, tengah malam atau dekat azan subuh boleh witir. Caranya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, kok keempat? Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah gitu ya. 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, minyak zaitun itu sunnah. Kalau 1 rakaat boleh, nggak ada masalah. Ternyata jadwal puasa Yaumul Bid ada di layar. Iya, 2, 3, 4 Januari, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok boleh puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid, Senin puasa Senin dan Kamis bisa 5 hari ya. Ustazah, oke, bolehkah kita menjaga jarak saudara yang pernah menzolimi kita? Ya harus, Mbak. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa tinggalkan setiap orang yang pernah menyakiti engkau, karena itu akan membuat dia selalu terluka, kau selalu terluka dan dia selalu berdosa ya. Kurangi urusan, sekedar silaturahmi aja. Membayar fidyah, bolehkah dibayar setelah lebaran? Boleh. Witir udah tidur silahkan, gak ada masalah ya. Yang penting batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Apakah zakat mal diberikan kepada ibu atau saudara? Ibu gak boleh zakat. Zakat ke anak dan ke ibu gak boleh. Tapi kalau ke saudara boleh. Saudara kandung boleh ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat tahajud dilakukan sebelum tidur? Usahakan tidur dulu walaupun sejenak ya. Nah, jadi malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, jam berapapun tahajud boleh, tapi usahakan tidur dulu. Habis isya tidur jam 11 pun gak apa-apa, berarti tahajudnya di sepertiga malam kedua. Nah, kalau misalnya di jam 2 malam berarti sepertiga malam ketiga. Nah, waktu terbaik tahajud itu sepertiga malam ketiga. Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kita belajar bersama di kanal ini. 1 Januari berpuasa berturut-turut. Gimana dengan puasa Daud? Kalau puasa Daud diem aja ya. Udah puasa Daud udah. Kalau udah puasa Daud, nggak usah pikir puasa lain lagi, itu udah paling baik ya. Ustazah, apakah sholat sunnah digabung sholat duha dan taubat? Mana boleh digabung ya? Nah, jadi dia hanya boleh sholat duha dulu, baru sholat taubat dulu, sholat taubat dulu, baru sholat duha ya. Ustazah, saudara kandung ada yang tidak bekerja, tapi anaknya ada yang mampu ya. Sebentar ya, kelewatan. Saya mau nanya, kalau uang sedekah subuh bisa diuar nggak dengan uang receh? Boleh lah, sedekah subuh dimasukkan ya, nanti kok ke bawah tulisanku geng. Nah tuh ya, sedekah subuhnya dikumpulkan lalu kemudian nanti diberikan sekali beberapa periode gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa ini ya teman-teman ya, lalu teman-teman bisa ganti dengan uang. Ustazah, istri tidak pinjami uang suami, apakah berdosa? Suami butuh, tidak berdosa. Meminjamkan uang kepada orang itu tidak wajib, meminjamkan uang kepada orang itu sunnah. Bahkan ada beberapa orang yang kita tidak dianjurkan minjamkan uang kepadanya. Yang pertama adalah dia minjam uang untuk kebutuhan dosa, untuk minuman keras dan lainnya. Yang kedua, dia meminjam uang untuk menutupi hutang lainnya. Yang ketiga, dia meminjam uang karena dia macam terbiasa dan kemungkinan dia tidak mampu menggantinya. Boleh kok menolak kalau khawatir teman-teman gak ikhlas ya. Ustazah, bagaimana niatnya puasa Yaumul Bid? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Mimpi basah saat haid harus mandi besar, tidak perlu ya, karena itu udah hadas besar juga.
Ustazah, bolehkah sholat taubat di siang hari? Boleh. Ada 5 jenis sholat yang boleh dilakukan siang dan malam. Yaitu adalah taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat ini bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, jadi sholat-sholat itu kakukan kapanpun. Taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Satu lagi apa ya? Hajat. Hajat ya. Ini bisa kapanpun 24 jam ya. Kapanpun bisa 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Bisa. Tasbih bisa. Tapi kan kalau tasbih caranya nggak mudah kan. Nah, kapanpun bisa dilakukan kalau tasbih. Hanya saja, hanya saja kalau sholat tasbih itu caranya beda ya. Kalau siang dia 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam dia 4 rakaat 2 kali salam ya. Ustazah, sholat ketinggalan live madu nanti sebentar lagi ya. Kita tanya jawab dulu ya sesi ketiga. Ustazah, sholat hadiah nggak ada. Sholat hadiah itu tidak masyhur loh teman-teman. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan celengan dari sekolah anak untuk dikumpulkan ke lazis. Boleh. Tapi ingat sedekah ya, jangan sampai untuk bayar zakat ya. Sedekah, zakat ya. Ustazah, benarkah umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji? Tentu benar ya, tentu benar. Ini sesi kedua Mbak TikToker ya. Puasa Yaumul Bid hari Jumat ya, benar sekali nih. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. Jadi hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Gitu ya. Ustazah, zikir 10 kedua di bulan Rajab. Hello, kumpul. Zikir 10 hari pertama Allah subhanallah al-hayyu al-qayyum. Nah kemudian zikir 10 hari kedua di bulan Rajab. Subhanallah al-ahadis samad. Subhanallah al-ahadis samad ya. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Ya. Hukum ikrar janji berarti munafik dosanya besar ya, bahwa ada ciri orang-orang yang munafik, idza wa'ada akhlafa, kalau dia dipercaya dia berkhianat ya. Ustazah, al-ahadis samad. Sholat tahajud, waktu mau tahajud zikir, tetapi boleh diteruskan zikirnya, boleh, nggak jadi masalah ya. Bagaimana jika menyikapi modal usaha di tempat kita berasal dari kredit bank? Hampir semua perusahaan itu kredit. Nah ini ikhtilaf. Selagi kita cuman karyawan dan tidak tersangkut masalah kredit, sebagian mengatakan nggak masalah ya. Ustazah, apa amalan dan doa sang ibu berharap agar anak lulus tes IPDN? Sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya teman-teman ya. Boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, zikir sehabis sholat hajat, yang namanya zikir itu bebas aja sih teman-teman ya. Kalau nanti habis sholat hajat itu berdoalah teman-teman, pengen apa ya doa ya. Ustazah, sedekah subuh buat bayar kang kurir gimana? Dosa nggak? Ya nggak dosa. Cuman sedekah subuh untuk COD madu, sedekah subuh untuk COD buku. Itu kalau untuk kita itu namanya tabungan. Tapi kalau sedekah subuh COD madu untuk orang, sedekah subuh COD buku untuk kawan, itu boleh. Kalau untuk kita mah namanya tabungan bestoy. Tapi kalau mau dianggap sedekah itu harus untuk orang ya. Iya. Ustazah,
Amalan apa untuk anak semanis dan sebaik ustazah? Nanti aku tanya mama ya. Amalan apa untuk anak sebaik dan semanis ustazah? Kalau manis nggak usah lah, biar aku aja yang manis, nggak usah tahu soal itu. Tapi kalau baik, oke lah. Kalau untuk manis nggak usah, nanti aku bilang sama makku. Mak, kalau ada yang nanya amalan apa untuk dapat anak manis, nggak usah jawab, biar sainganku nggak banyak. Nah, nanti ku tanya mamaku ya. Oke gitu ya. Intinya dalam syariat kalau teman-teman lagi hamil baca surat Luqman. Tapi nanti ketika anaknya sudah ketahuan jenis kelaminnya, kalau dia laki-laki baca surat Yusuf. Kalau dia perempuan baca surat Maryam. Oke ya. Siap Mbak Jaria ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat yang tertinggal bertahun-tahun lalu tidak usah kodo kalau nggak ingat jumlahnya ya. Ustazah, oke, beli madu siap dari ustazah jadi manis. Lucu ya. Oke, oke, oke gitu ya. Ustazah, doa anak soleh. Siap Mbak Yunih ya. Doa anak soleh. Robbi habli minas solehin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Oke gitu ya. Kalau wudhu pakai air bekas bas mandi itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, tapi kebanyakan boleh. Ustazah, apakah habis berwudhu boleh dilap? Jadi gini ya teman-teman. Kebiasaan Rasulullah itu memang setiap habis ngambil wudhu beliau membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Ya, tetapi itu tidak dipaksa untuk kita semuanya ya. Bahwa begini, tidak semua perbuatan Rasul itu menjadi sunnah buat kita ya. Ada perbuatan Rasul itu kita tidak sunnah ya melakukannya. Contoh ya Mbak, Rasulullah itu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya. Bukan berarti itu sunnah untuk kita. Contoh lagi, Rasulullah itu selalu makan 3 jari. Ya, maka kita tidak harus makan 3 jari. Ya kan? Oke, nah jadi, oke, nah gitulah. Oke, kemudian selanjutnya adalah Rasulullah itu memanggil istrinya Siti Humairah kemerah-merahan. Tidak harus kita itu kemerah-merahan manggil istri kita. Jadi tidak semua perilaku Rasul itu menjadi boleh bagi kita. Bahkan ada perilaku Rasul yang haram bagi kita. Contoh Rasulullah itu beristri lebih dari 4. Sementara kita haram beristri lebih dari 4. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Sedekah subuh buat beli makanan kucing bebas aja nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh dikasih ke ibu kandung bebas aja nggak ada masalah ya. Sedekah subuh kasih teman. Pengumuman, mana mikrofon gue ya? Pura-puranya aku pengumuman lagi sedekah subuh nih guys. Sendok lagi dibikin madu, nggak bisa dijadikan pengumuman. Oke. Aku mau pengumuman guys, sedekah subuh guys. Nggak ada mikrofon yang bisa dijadiin mikrofon cuy. Pengumuman tentang sedekah subuh. Pengumuman pagi ini. Sendok lagi dibikin madu kotor guys. Remote entah kemana dia. Bunda kesini. Kalau bunda udah kesini hilang remoteku. Oke, pengumuman bahwa sedekah subuh adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2500, 1000, 5000, 2000, 2000 dari azan subuh sampai habis waktu subuh.
supaya dia dianggap sedekah subuh. Apa fadilahnya? Di waktu subuh malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Setelah terkumpul dia buka celengan itu, jangan dilaminating duitnya. Lalu boleh diganti dengan uang besar, dikasih ke siapa? Pokoknya bukan untuk kita. Ya bisa dikasih ke anak, ke cucu, ke teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih orang pesta untuk acara 17-an, kasih orang susah, orang nggak susah, orang kasih makan kucing, ya kasih makan ayam, dan kasih makan semuanya terserah. Dibelikan mukena kasih ke masjid, dibelikan Quran kasih ke masjid, bebas. Ya, jadi bebas-bebas, yang penting bukan untuk kita. Demikian dari saya pengumuman hari ini. Oke, oke ya, CO celengan sedekah subuhnya. Ya, Ustazah, doa agar anak nggak bandel. Robbi habli minas solihin. Ya, oke, gitu ya, kasih ke orang ngamen dan seterusnya. Ya, pokoknya sedekah subuh itu usahakan everyday, setiap hari. Ya, sehingga besar pahalanya dan itu adalah rezeki jalur langit. Mau ditanya ke ustadz manapun, ustadz cara lapang rezeki gimana? Ustadz itu pasti jawab, baca al-waqiah setiap habis subuh, lakukan sedekah subuh, jangan tinggal duha walaupun 2 rakaat, sholawat dan kemudian banyak berdoa. Itu dia, kayak gitu guys, jalur langit tuh itu, nggak ada itu jalur langit, nggak boleh skip sedekah subuh cuy, oke. Ustazah, traktir makan berarti kita ikut makan, nggak apa-apa, kan bukan zakat, kan bukan nazar. Kalau nazar nggak boleh kita makan, tapi kalau zakat nggak boleh kita makan, tapi kalau uang sedekah boleh kita makan. Nah, Ustazah sedekah subuh keambil lagi, alamak jang. Ya sedekah subuh udah dikumpulkan nih 2000, 2000, 2000, 2000. Lewat cendol. Di uang sedekah mau beli cendol. Sedekah mau beli cendol. Teman-teman ambil nih untuk beli cendol 5000 nih. Gimana itu? Nah teman-teman tetap dapat pahala niat berbuat baik. Walaupun tidak dapat pahala sedekah keseluruhan, tapi dapat pahala niat kebaikan saja. Niat jadilah pada ndak goyang. Tapi jangan sering-sering beli cendol pula. Nanti melapor pula di live. Ustazah sedekah subuhku terlanjur kubeliin sebelah. Nah jangan ngadu juga guys ya. Jadi kalau bisa bener-bener sedekahnya. Oke. Sedekah subuh untuk beli kambing kurban untuk kita. Kalau untuk kita itu namanya tabungan kurban. Kalau untuk orang boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, wakafkan Al-Quran ke musola boleh. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan makku, ringanlah siksa kubur. Orang tuaku berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Boleh. Niat sholat duha. Niat sholat itu gampang aja besti. Jadi niat sholat itu sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur, nama sholatnya, rokaatnya 2 rakaat karena Allah. Mau dibuat sunnah atas karena Allah. Boleh. Sunnah karena Allah. Boleh ya. Aurat wanita dengan siapa dulu? Aurat itu banyak. Wanita dengan wanita, pusat sampai lutut. Wanita dengan laki-laki, seluruh tubuh dan sepergelangan tangan ya. Oke. Nah gitu ya mbak. Oke ya. Ustazah sedekah subuh buat beli sembako buat orang tua. Tapi belinya di toko sendiri. Tidak ada masalah ya. Susah juga napas gue guys cerita sedekah subuh. Ustazah boleh nggak sedekah subuh dikumpulkan pas mau ditukar dengan 10 ribuan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sedekah setelah duha, sebelum baca doa setelah duha. Boleh, nggak ada masalah.
Kalau niat sudah dilafazkan pas takbir apa harus disebut dalam hati? Tidak ya. Ustazah, bolehkah badal umroh menitip ke orang yang lagi umroh? Boleh banget ya, nggak ada masalah ya. Aku pun kalau umroh sering orang titip-titip badal sama aku. Ya, Ustazah, mukena yang tidak layak dipakai boleh dibuang. Nggak usah disimpan di dalam hati mukena itu, buang aja. Ustazah, oke, kalau baca surat Al-Kahfi kapan aja? Al-Kahfi itu di hari Jumat ya, di hari Jumat supaya terlindung dari Jumat satu ke Jumat lain. Oke. Ustazah madu boleh nanti madu jam 9 ya, 9-an ya. Oke. Ustazah, sholat yang tertinggal kita harus sholat taubat. Iya dong, sholat taubat nggak harus sih, cuma sunnah saja. Ya, sedekah subuh online boleh, nggak jadi masalah. Mukena berwarna boleh. Kalau dulu nggak boleh pada masa Nabi. Ada dalil alaikumus sauda wal baida inda sholah ya. Disunnahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Tapi kalau sekarang boleh pakai baju warna-warni ya. Bolehkah sholat tahajud habis isya? Kalau bisa teman-teman usahakan tidur dulu baru tahajud ya. Oke. Madu jam 9 emang sekarang jam berapa Ustazah? Iya sih, sorry. Mataku udah tak cukup untuk menengok jam guys. Oke, Zah gula darah atau diabetes seminggu yang lalu. Testimoni. Gula darah atau diabetes seminggu yang lalu 344. Yeay, sekarang turun ke 124. Mantap. Masya Allah. Nah ini guys, ini madu kesaktian Pancasila guys. Gula darahnya turun guys. Diabetes dari 344 ke berapa tadi tuh? Ke 1 sekian. Nah itu diminum terus. Belum normal itu masih agak tinggi. Diminum terus madu akasianya. Tuh madu sakti guys. Udah terceor ratusan ton di akun kita guys. Setiap hari terceor. Gimana kabarnya pagi ini? Siap Mbak Rita, Mbak Epoi, Mbak Isti Wiwin ya. Siap Bunda Liza, Mbak Neneng, Mbak Ibu, Mbak Neni, Mbak Umi Siti ya, Mbak Putri, Mbak Desca, Mbak Arum ya. Siap Mbak Caci, Mbak Neni, Mbak Epoi, Mbak Luzi. Oke Mbak Masnia, Mbak Alfa Latil. Oke. Iya. Oke ya, siap Mbak Istiqomah. Oke Bu Lik ya, Mbak Wahyu, Mbak Nunung ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa, belajar di pagi hari. Ini lebih pinter dibanding kuliah ya. Kalau kuliah belajarnya jam 8. Kalau teman-teman belajarnya jam 6. Masya Allah, masih seger ya. Sehingga kita bisa lebih maksimal ya. Boleh sambil nyuci, boleh sambil masak, boleh sambil nyetrika, boleh sambil-sambil HP dimasukin ke kantong boleh juga. Oke ya. Oke, kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Aulia. Oke. Nah, teman-teman, besok itu kan puasa Senin dan Kamis. Tanggal 1 Januari kan. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan puasa Yaumul Bid. Seninnya puasa Senin dan Kamis. Nah, dari kemarin yang galau-galau gimana caranya memperbanyak puasa di bulan Rajab, bisa puasa 5 hari berturut-turut. Itu bisa. Jadi hari Kamis niatnya Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu niatnya Yaumul Bid, iya kan? Hari Senin niatnya puasa Senin dan Kamis. Nah, itu bisa. Itu termasuk memperbanyak puasa di bulan Rajab ya. Nah, itu bagus ya. Jadi nggak perlu niatnya puasa Rajab ya. Oke. Dah gitu ya teman-teman ya, aku sehat semoga teman-teman juga siap Bunda ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Al Khairah. Yang mau nanya aja sambil aku coba jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Tidak ada keharuman berpuasa di tanggal 1 Januari. Ya, jadi kemarin ada yang nanya juga tuh, boleh nggak puasa di hari Natal? Boleh. Boleh nggak puasa di 1 Januari? Boleh. Jadi nggak ada masalah ya. Kamis sampai Sabtu aja ya boleh, cuma niatnya disesuaikan
kebaikan, ya kan? Oke, sholat sunat aku mulai ya. Sholat sunat taubat apa harus mandi taubat? Tentu tidak ya. Jadi tidak harus ya. Kalau harus berarti dia wajib ya. Oke, siap Mbak Murni ya, Mbak Ihsan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau dibuat kodo nggak bisa. Dibuat kodo bisa, bisa aja nggak jadi masalah ya. Doa bayar utang puasa Ramadan bukan doa tapi niat ya. Niatnya sengaja aku puasa kodo karena Allah ya. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Yaumul Bid tanggal berapa? Nanti lusa, Jumat, Sabtu, Minggu. Puasa Yaumul Bid. Oke. Coba ya aku buat dulu stikernya ya. Nah, jadi teman-teman bisa puasa 5 hari tuh ya. 5 hari Senin dan Kamis di hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid ya. Seninnya puasa Senin dan Kamis ya kan. Yang kemarin galau-galau pengen puasa sering-sering ya. Oke. eh, Oke gitu ya. Oke, dekat amat kalau lagi nulis ya. Ustazah, kalau kita sholat tapi arah kiblat kita salah, apa harus diulangi lagi? Tergantung. Ya, jika kiblat kita salah itu saat sholat, itu tidak perlu dibatalkan sholatnya. Cukup bergeser aja. Tapi jika kiblatnya salah itu adalah karena teman-teman lalai, maka harus diulang setelah selesai sholat. Kalau diketahuinya setelah selesai sholat. Tapi kalau udah berusaha mencari arah kiblat, salah juga, ya udah berarti teman-teman tidak perlu ngulang lagi karena tadinya udah berusaha ya. Tanggal berapa puasa Yaumul? Stiker atas, stiker dibaca 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid. Sebenarnya teman-teman bisa berpuasa 5 hari berturut-turut. Nah, besok hari Kamis puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Nah, hari Senin nanti puasa Senin dan Kamis lagi ya. Oke, gitu ya guys. Siap Mbak Nasia ya, aman ya guys. Nah, Ustazah, apakah boleh baju tidur dipakai sholat? Jawabannya adalah boleh. Baju tidur dipakai sholat boleh ya. Ustazah, kalau kodo di hari selain Senin dan Kamis boleh, kenapa tidak? Boleh aja ya. Jadi boleh aja teman-teman melakukan puasa kodo selain hari Senin dan Kamis ya. Oke, nah kemudian apalagi ya yang mau aku sampaikan ya. Nah iya ini dia. Jadi hanya tidak boleh berpuasa pada beberapa waktu saja. Yang pertama sih ya Mbak Eli adalah tidak boleh berpuasa saat Idul Adha. Oke. Yang kedua saat Idul Fitri. Oke. Yang ketiga saat sehari menjelang Ramadan. Nah itu udah nggak boleh lagi kodo. Nah kemudian hari tasyrik. Nah jadi tidak ada puasa tasyrik ya di hari tasyrik. Hari ini 10 Rojab tidak ada puasa khusus 10 Rojab. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Rojab. Kalau hari ini kodo silahkan. Besok masih bisa puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid. Hari Senin puasa Senin dan Kamis. Jadi bisa puasa 5 hari berturut-turut mulai besok. Tanpa harus terburu-buru pasang niat puasa Rojab. Niatnya puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Yaumul Bid Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian Ustazah puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Ya, puasa Yaumul Bid stiker atas ya. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Oke, 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah haram. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, oke, sebentar. Niatnya apa puasa Yaumul Bid? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, bisa nggak zakat emas dibuat WC umum? Zakat nggak boleh untuk WC, mana boleh. Zakat itu hanya boleh untuk orang ya, untuk orang fakir, untuk orang yang bernyawa. Orang yang fakir, fakir adalah orang yang tidak bekerja. Orang yang miskin, miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya. Itu bisa. Jadi nggak boleh zakat untuk pembangunan, untuk benda mati, untuk dibuatkan masjid, dibuatkan jalan tol, dibuatkan jalan perumahan. Itu nggak boleh.
boleh, itu namanya infak, oke. Jadi nggak boleh, zakat itu hanya untuk orang ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid besok ya, di hari Jumat, lusa ya. Lusa, Jumat, Sabtu dan Minggu 2, 3, 4 Januari ya teman-teman ya. 2, 3, 4 Januari puasa Yaumul Bid ya. Nah ya, oke, tulisannya nggak bisa lengkap karena kalau lengkap terputus dia. Yaum Bid gitu aja, sama aja kok ya. Nah tapi besok hari Kamis udah bisa puasa Senin dan Kamis. 2 tanggal 1 Januari, 2, 3, 4 puasa Yaumul Bid. Nanti tanggal 5-nya puasa Senin dan Kamis. Jadi bisa puasa 5 hari berturut-turut ya. Bisa puasa 5 hari berturut-turut bagi yang dari kemarin-kemarin pengen kalilah puasa rojab banyak-banyak, ya udahlah. Tuh, lakukan amalan itu kan. Dari kemarin kan dalam tanda kutip maksa-maksa kan pengen puasa rojab kan. Nah, Ustazah boleh nggak zakat diberikan kepada saudara yang kurang mampu? Boleh ya. Oke, Ustazah, saudara pinjam uang tapi ndak bayar akhirnya diikhlaskan tapi hati masih ragu. Jangan. Kalau Mbak ragu, Mbak nggak dapat apa-apa. Jadi Mbak gas kanan atau gas kiri aja. Kalau Mbak ikhlaskan di dunia, Mbak dapat pahala. Mbak nggak ikhlaskan, nanti dia akan bayar kebaikan Mbak di hari akhirat. Jangan ragu kalau ingin berbuat baik. Kalau udah ada niat ikhlaskan, jangan ragu. Setan nanti yang akan menghalangi kita ya. Karena sebenarnya mengikhlaskan orang yang berhutang tuh pahalanya juga besar. Ya, alladzina yuqridunallaha qardan hasana wa yudha'ifa lahu adhafan katsira falahu ajrun azim. Pahalanya besar ya. Oke, Ustazah, gimana? Benarkah tidak boleh jemur baju di kamar mandi? Dalam hukum Islam tidak diatur. Tapi kalau jemur baju di kamar mandi, kalau ada WC-nya nggak bagus itu banyak bakteri ya. Ustazah, anak saya wafat masih perjaka punya tabungan. Bagaimana hukum tabungan ini? Dikembalikan kepada ahli warisnya, kepada orang tua dan saudaranya. Bolehkah ngambil wudhunya pakai baju, pakai handuk habis wudhu? Nggak apa-apa, wudhu pakai handuk itu cuman bagian dari adab saja. Jadi dia bukan bagian dari syariat ya. Hari ini Rabu 10 Rojab tidak ada puasa khusus di 10 Rojab. Kalau mau puasa, kecuali puasa kodo hari ini. Kalau teman-teman mau berpuasa, besok bisa puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa berpuasa Rojab, nanti hari nanti hari Senin Kamis, nanti hari Senin puasa Senin dan Kamis lagi ya. Ustazah, saya minta tolong penjelasan Rojab jam 5 menit TV belum azan. Maksudnya gimana Mbak Eti? Ustazah, kalau jemur baju di malam hari itu makruh ya, jangan lakukan ya. Kalau bulan depan masih boleh puasa Senin dan Kamis, nggak perhatikan. Teman-teman yang ingin puasa kodo, teman-teman yang ingin puasa Senin dan Kamis, teman-teman yang tetap ingin puasa Yaumul Bid atau Nisfu Sya'ban bulan depan masih bisa berpuasa sehari menjelang Ramadan batasnya. Batasnya sehari menjelang Ramadan masih bisa ganti puasa. Walaupun setelah lewat nisfu Sya'ban masih bisa ganti puasa. Ini banyak info-info yang beredar katanya nggak boleh lagi ganti puasa seminggu menjelang Ramadan. Nggak boleh lagi puasa sunnah 2 minggu menjelang Ramadan. Nggak, nanti ada penjelasan dari aku. Ya, teman-teman boleh klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini nanti pelan-pelan ya. Nah, jadi pelan-pelan kita belajar ya. Jadi masih bisa puasa Senin dan Kamis bulan depan ya. Ustazah, oke, puasa Rojab secara khusus nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rojab. Dengan teman-teman itu besok berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian teman-teman hari Jumat, Sabtu. Ini kan Rabu kan? Ini kan Rabu. Besok puasa Senin Kamis kan? Nah, besok teman-teman puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman puasa Yaumul Bid. Lalu kemudian nanti hari Senin puasa Senin dan Kamis lagi kan 5 hari tuh. Nah itu udah termasuk memperbanyak puasa di bulan Rojab. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kamis, Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid, Seninnya Senin dan Kamis ya. Oke, kalau jemur bajunya dalam rumah tapi di malam hari tetap makruh ya. Ustazah, oke. Hari ini tidak ada puasa khusus 10 Rojab. Hari ini tidak ada puasa khusus 10 Rojab.
ya, tidak ada ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau, teman-teman boleh melakukan puasa qada ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan setiap hari setelah maghrib? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, kalau besok puasa kodo dan seterusnya sampai selesai kodonya, silahkan nggak jadi masalah Mbak. Antara puasa Daud, Senin dan Kamis, mana lebih baik? Lebih baik puasa Daud ya. Lebih baik puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid ya. Nah, tidak perlu lagi puasa Senin dan Kamis, cukup puasa Daud aja diteruskan dengan style sehari puasa sehari tidak. Nah, itu bagus. Mbak Reni udah bener ya Mbak Reni ya. Ustazah, oke niat betul Mbak Reni. Ustazah, cara bayar kodo Ramadan yang sudah bertahun-tahun, kalau lupa jumlahnya udah nggak bisa. Bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Ustazah, kalau sholat habis mandi, terus sholatnya cuman pakai pakaian dalam, apa boleh? Apakah teman-teman bisa pastikan bahwa benar-benar mukenanya ketutup? Kalau teman-teman bisa make sure mukenanya benar-benar ketutup, nggak apa-apa. Karena inti sholat itu adalah menutup aurat. Cuman pakaian terbaik adalah pakaian menghadap Allah ya. Oke, Ustazah, kenapa Daud sama Senin Kamis lebih bagus Daud? Ya jelas, Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Ulama mengambil pendapat ijtihad dalam satu tabanninya bahwa puasa Daud itu nomor dua setelah puasa Ramadan. Ustazah, benarkah melipat sejadah harus ke samping? Nggak benar. Bolehkah atau tidak makan malam tahun baru menurut Islam? Nah jadi begini, yang dilarang atau yang dikhawatirkan dari tahun baru Islam itu bukan penanggalannya. Karena kita boleh mengambil dan memakai penanggalan Masehi. Boleh. Hanya saja yang menjadi problem tahun baru itu adalah budaya, tradisi yang balap-balapan, akhirnya menjadi pacar-pacaran, kemudian kembang api, kemudian trompet. Nah, itu adalah ajaran atau tradisi agama lain. Nah, aku mengkhawatirkan ketika teman-teman sekedar bakar-bakaran ayam, bakar-bakaran jagung, teman-teman itu akan tertuduh dalam tanda kutip sebagai orang yang mirip dengan mereka. Nah, tertuduh, paham nggak kira-kira tuh ya? Aku kan cuman ini doang, aku kan cuman bakar-bakaran doang. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang syubhat. Tertuduh baik dengan diri sendiri, kita menuduh diri kita karena kita orang paham, atau orang lain yang menuduh kita. Nah, ini dalam tanda kutip terdakwa, gitu kan? Maka aku tetap sarankan untuk tidak melakukan itu. Toh bakar-bakaran bisa ke sana ya. Kalau nggak diniatkan Ustazah, nah ini yang kalau nggak diniatkan ini problem. Memang kita nggak ada meniatkan, kita cuman begitu aja, cuman tertuduh mengikuti tradisi mereka. Tertuduh bukan siapa-siapa yang nuduh ya, palingan ya guru-guru, diri kita sendiri karena kita paham. Kalau teman-teman paham pasti hati teman-teman menolak untuk melakukan itu. Kalau paham dari hati dan pikirannya ya. Nah cuman sekarang di Indonesia ini udah lebih bagus ya, biasanya kalau intinya tersangka lah, walaupun tidak terbukti lah kayak gitu kan. Tertuduh kita jadi meramaikan itu semua. Ya jadi kalau teman-teman mau ya teman-teman cukup dengan muhasabah diri melakukan hal-hal baik. Toh bakar-bakaran bisa di hari lain. Nah kemudian teman-teman juga sekarang kalau di Indonesia udah banyak sih pengajian-pengajian yang dibuat untuk mengalihkan fokus orang supaya tidak tertuduh melakukan tahun baru. Nah, jadi itu loh maksudnya ya untuk tahun baru itu. Kan kita tahu bahwa dak mayaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tumaninah wal kadzibatu dzibah. Kalau kalian ragu terhadap melakukan sesuatu maka lebih baik kalian tinggalkan. Kan seperti itu maksudnya, Mbak. Teman-teman yang sudah punya ilmu melakukannya hanya ragu kan? Apa pula mau melakukan hal-hal yang ragu seperti itu, ya kan? Nah, sama kayak keluargaku. Tadi malam ku buat perjanjian. Mau
Mau jalannya sekarang atau enggak sama sekali? Kataku dengan ponakanku dan keluargaku. "Hah, ngapa maksudnya Mi? Kalau mintanya jalan-jalannya besok, makan malamnya besok, nggak akan dapat sama sekali. Atau kalau mau sekarang dengan syarat besok di rumah aja. Ya udah Mi, sekarang aja besok di rumah. Supaya mengalihkan fokus dan perhatian mereka untuk tidak besok itu tidak bakar-bakaran. Nah, jadi kan itu bisa dilakukan ya. Paham ya teman-teman ya. Nah kayak gitu ya. Oke, udahlah Mbak Ella kalau cuma ikut makan, udahlah hati Mbak pasti menolak itu. Nah takutnya tertuduh gitu aja sih ya. Ustazah, oke, oke. Hibah dalam penelitian dosen nggak apa-apa, dana hibah boleh diambil, cuma masalahnya laporannya itu jangan jadi apa namanya, lain yang dikerjakan, lain yang dilaporkan. Ya, Ustazah, oke, bener kan nanti habis asar baca doa awal tahun dan habis maghrib baca doa akhir tahun? Sebenarnya itu adalah pada tahun baru Hijriah, cuman tidak ada larangan dibaca pada tahun baru Masehi, ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau bakar-bakaran dengan niat syukuran ulang tahun, ya sebenarnya kalau teman-teman ingin lebih aman jangan lakukan di tahun baru ya. Lebih baik muhasabah diri, melakukan yang terbaik, catat target yang belum tercapai di 2026 apa dikerjakan ke depan. Kalau seandainya aku melakukan silahkan repot nanti Indonesia nih ya. Ya terdakwa tertuduh dia gitu kan. Ustazah, oke, apa perbedaan mukmin dengan soleh ya? Secara terminologi sulit dibahasakan intinya sama-sama baiklah ya. Ustazah, oke, sholat saya sunnah, ada orang ngikut berjemaah, apakah wajib dibatalkan? Lanjutkan saja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau di bulan Rojab puasa terus tapi nggak puasa di hari Minggu aja, nggak perlu. Ya, tidak ada puasa Rojab secara khusus. Teman-teman cukup memperbanyak puasa di bulan Rojab. Entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa puasa lainnya. Kayak gitu kan, entah puasa-puasa seperti puasa-puasa lainnya. Tapi kan besok puasa Senin dan Kamis ya. Kemudian besok puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid gitu kan. Kemudian hari Senin nanti ini kan Selasa nih. Ini Rabu nih. Kamis besok puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid, nanti Senin puasa Senin dan Kamis lagi kan. Nah, itu bisa 5 hari tuh kita puasa 5 hari ya. Oke, ya cari aman guys daripada tertuduh. Lucu ya. Oke, Ustazah, benarkah orang tua masih bertanggung jawab pada anak laki-laki yang sudah berumah tangga? Nggak benar ya. Puasa untuk nazar bagusnya di hari apa ya? Bebas lah, bebas aja ya. Ustazah, oke, saudara yang bagaimana yang tidak boleh dinikahi? Wah panjang. Saudara perempuan ibu, ponakan, saudara perempuan ponakan, nenek ke atas, ponakan ke bawah. Ya, Ustazah, oke aman ya. Puasa Yaumul Bid boleh puasa kodo. Kalau udah jadi usahakan satu niat satu amal aja ya, satu niat satu amal aja. Kalau teman-teman mau puasa kodo, kodo aja. Kalau yaumul bid aja. Oke, disusui non muslim gak ada masalah. Gimana cara menghindari ajaran keluarga untuk bakar-bakaran? Ya tinggal nggak datang aja. Oke gitu ya. Khotibun nas biqadri ukulihim ya, sampaikan aja sesuai dengan kemampuan teman-teman semua ya. Ustazah, oke, tetanggaku ada yang BUNUH diri. Itu arwahnya gimana ya? Nanti aku telepon dulu, aku tanya dulu ke arwahnya, ku WhatsApp dia. Guys, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh." Kabarkan aku tentang ruh. Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah kepengen tahu. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akhbirni anir ruh." Ya kasih tahu aku tentang alam ruh. Apa kata Jibril? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu.
Malaikat Jibril aja tak tahu kemana ruh tuh Mbak Fanza. Apalagi pula aku pula. Kalau aku tahu lebih hebat lagi aku dibanding Jibril. Jadi jawabannya adalah tidak ada yang tahu ya. Mau dia meninggalnya bundir ya abaikan. Doakan saja ya. Ustazah sedang sholat bersih keluar cairan. Batal nggak? Jelas dong. Batal bukan karena bersinnya, tapi batal karena cairannya. Cebok, celananya nggak usah dipakai lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Ya. Tanggung jawab ayah sama anak laki-laki sampai dia balik, sampai dia bisa mandiri walaupun belum menikah. Ya, tapi kalau perempuan baru sampai dia menikah. Ya, Ustazah 10 Rojab tidak ada puasa khusus ya. Jadi teman-teman usahakan fokus kepada memperbanyak puasa dan niatnya seperti puasa sebelumnya aja ya. Entah puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid besok nih, Jumat Sabtu Minggu ya, puasa-puasa lainnya ya. Ustazah, zikir Rojab Al-Hayyu Al-Qayyum diganti apa? Nah teman-teman, yang dibaca 1 bulan penuh itu adalah Allahumma fili warhamni wa tub alayya. Allahumma fili warhamni wa tub alayya. Itu tetap dibaca ya. Oke, itu tetap dibaca. Apa artinya? Allahumma fili warhamni wa tub alayya. Ya Allah, coba ditulis bagi yang belum paham. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya ya uh, itu adalah bagian dari istighfar Rojab namanya, istighfar Rojab, pertahankan ya. Oke, udah istighfar Rojab. Oke, yang 1 bulan penuh ya. Mana dia? Oke, udah. Udah istighfar Rojab ya. Zikirnya, zikir 10 hari kedua. Zikir 10 hari kedua. Zikir 10 hari kedua. Udah ada yang hafal belum? Aku udah buat videonya belum ya 10 hari kedua ya? Kayaknya belum ya. Nah, kalau 10 hari pertama Subhanallah Al-Hayyu Al-Qayyum. 10 hari kedua Subhanallah Al-Ahadis Samad. Belum lagi. Minimal 100 kali lah setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat. Subhanallah al-ahadis samad. Subhanallah al-ahadis samad. Ya. Oke, sebentar. Subhanallah ini Subhanallah al-hayyu al-qayyum ini adalah zikir 10 hari pertama, ya kan? Nah, belum ya? Masa iya belum sih? Kayaknya udah sih. Mungkin belum aku upload kali ya. Nah coba ya, belum ada ya? Kayak mana udah aku buat mana videonya. Oke, yang kedua Subhanallah al-ahadis samad. Apa artinya? Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Esa. Juga ya. Udah dihafal nih. Dan semua bergantung kepadanya ya. Itu dia. Subhanallah al-ahadis samad. Ya belum yang kedua. Oh iya. Oh ya udah. Cuy. Al-ahadis somad. Al-ahadis somad. Pakai di dia. Ustazah, nanti aku buat video ya. Ustazah, kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya everyday, setiap hari, ya kan? Allahumma firli sama Rabbighfirli sama aja, sama aja, ya. Nah, 10 hari kedua Rajab, subhanallah al-ahadis samad. Kayak nggak salah ada kemarin aku buat videonya. Mungkin belum terupload, saking banyaknya video. Subhanallah al-ahadis samad, ya, al-ahadis samad, ya. Pendek aja. Oke, Ustazah, kalau kita sudah baikan sama mertua, membantu suami, juga tetap salah di mata mertua. Udah, mertua tuh tahu tuh ya bahwa kita itu adalah, mertua itu tahu tuh apa namanya, mana baik mana benar. Kadang ego aja yang menutupi. Orang-orang yang tidak membalas kebaikan kita, tidak menghargai jerih payah kita,
Dia tahu kita itu baik, cuman egonya aja menutupi, udah abaikan. Kita juga tidak perlu, baik di mata banyak orang ya, nggak perlu Mbak, oke. Ustazah make sure aja, jadi saya tetap lanjut niat puasa Daud? Oh iya dong, yang puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid. Puasa Daud itu adalah puasa yang mantap ya, nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, subhanallah al-ahadis samad ya. Anda lupa aku berarti ya, nggak ada fitinya ya. Nah, itu salah teman-teman semua. Tidak mengingatkan aku ya, tidak buat fiti 10 hari kedua ya, zikir rojab. Kok jadi teman-teman yang salah sih? Ya, kayak gitulah guys ya. Subhanallah al-ahadis samad ya. Ustazah, oke aman ya guys. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Salah kita guys, salah. Ngapa teman-teman ndak ingatin aku? Udah aku bilang 10 hari pertama Rojab, subhanallah al-hayyu al-qayyum. Lah berarti ada 10 hari kedua lah, kenapa tidak diingatin? Iya kan? Kok jadi teman-teman yang salah sih? Ya gitu aja sih. Ya, oke. Oke, subhanallah mulai hari ini boleh. Al-ahadis samad ya. Oke, ustazah. Oke, oke. Artinya Maha Suci Allah, Tuhan satu-satunya dan tempat kita meminta tolong. Itu lebih kurang ya. 10 hari kedua itu dia, zikir 10 hari kedua. Kita emang salah, guys. Baca 100 kali lah ya. Oke, dah. Kedua aja dulu ya, nggak apa-apa lah disalahin. Lupa aku betul ya. Udah ada videonya, tapi mungkin tak kemana dia nyelip. Oke, gitu ya. Subhanallah al-ahadis somad. Tapi Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Tetap teman-teman baca. Kemudian setelah itu nanti Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Tetap teman-teman baca ya. Oke. Gitu ya. Hmm. Dah. Oke. Ustazah, bolehkah niat sholat taubat khususon untuk 3 orang sekali sholat? Sholat taubat kok untuk orang, Mbak? Maksudnya gimana itu? Sholat taubat kok 10 hari ketiga panjang. Ntar ya, nanti aku buatkan VT-nya ya. Fokus 10 hari kedua dulu ya. Ustazah, kalau saya subhanallah al-hayyu al-qayyum bolehkah itu 10 hari pertama? Sekarang kan kita udah masuk 10 hari kedua. Subhanallah al-hayyu al-qayyumnya dilanjutkan aja. Nah nanti subhanallah al-ahadis samad yaitu nanti boleh ditambah aja. Kan hafal gitu. Kayak kayak gitu tuh hafal aja guys. Jangan dilupain yang kayak kayak gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, apakah salah menghindari mertua yang kepikiran seperti apapun itu yang menyakiti, kurangi urusan dengan dia. Terus teman-teman kalau aku boleh pesan, gak usah terlalu baper lah pada semua kalimat-kalimat orang, pada semua cara pandang orang, gak usah lah terlalu baper guys ya. Ya oh kok dia kayak gitu, kok dia kayak gitu, gak usah. Ya nggak penting itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita lebih baik dan mengerjakan bagian kita. Kalau ada orang suka ya alhamdulillah. Kalau nggak suka ya kita juga nggak perlu validasi mereka, ya kan? Kalau ada orang membenci, ya nggak apa-apa. Toh juga nggak ada untung dan ruginya bagi kita. Kalau seandainya ada yang menyukai juga nggak usah berbangga hati. Cukup disyukuri aja ya. Jangan gantungkan kebahagiaan dan kesedihan pada pandangan orang lain ya. Nanti kita jadi nggak dewasa-dewasa. Nanti kita jadi nggak tenang-tenang hidupnya. Kalau ada yang benci kita risau. Kalau ada yang memuji kita happy. Mana mana mau menggantungkan kebahagiaan pada orang lain ya. Kita lebih dewasa, lebih wise, lebih bijaksana lagi ya. Oke, kurangi baper itu ya. Ustazah, besok saya puasa Kamis, berarti lanjut puasa Yaumul Bid 3 hari, lanjut puasa Senin dan Kamis bisa. Totalnya 5 hari ya. Totalnya 5 hari. Puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid Jumat, Sabtu dan Minggu, dan puasa Senin dan Kamis di hari Senin ya. Oke, Ustazah, sholat duha boleh berjamaah, boleh gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, zakat mal minimal gaji berapa? Kalau zakat penghasilan
kandungan ya minimal minimal adalah 13 juta. Bukan orang lain, sama mertua, kakak kandung pun gitu. Kalau ada kakak kandung yang suka menyakiti kita, yang kita tidak pernah dipandang baik sama dia, tetap jalin ukhuwah Islamiyah. Tetapi kurangi urusan dengan dia. Enggak perlu juga mertua harus suka dengan kita. Enggak juga, Mbak. Enggak perlu kakak kandung kita harus suka dengan kita. Enggak, Mbak. Yang paling penting adalah kita melakukan bagian kita sebagai anak, sebagai adik untuk kakak kita. Bahkan orang tua kandung pun Mbak, nggak bisa dipaksa untuk menyukai dan mencintai kita. Tugas kita berbakti dan abaikan. Gitu Mbak, termasuk dia orang tua kandung kita. Orang tua kita udah capek-capek membahagiakan, dia malah sayang dengan anak yang lain. Termasuk, ya jangan berharap pada manusia, siapapun itu, walaupun dengan anak kandung sendiri. Anak kandung yang teman-teman besarkan, tahu-tahu nggak merawat kita juga kan. Anak-anak kandung yang kita besarkan juga belum tentu berbakti kepada kita kan. Nah itu yang aku maksud tentang berhenti berharap pada manusia. Kita itu kecewa bukan karena orang lain jahat, tapi kadang karena ekspektasi dan harapan kita lebih besar daripada kenyataan ya. Jadi suami pun begitu, tak bisa kita berharap suami itu sayang sama kita 100%, dia begini 100%. Enggak, loh saya harus kurangi urusan. Kalau suaminya udah sering menyakiti, kurangi urusan. Buat ruangan sendiri yang kalau kita lagi bete kita pergi ke ruangan itu menyendiri, pernafasan, olahraga yang membuat kita jauh lebih bagus. Siapapun manusianya, tidak wajib semua orang suka sama kita. Karena nggak semua orang juga harus, iya ternyata harus begitu benar. Oke gitu ya, mana bisa kita paksa mertua suka sama kita. Ya kakak kita suka sama kita, ndak bisa itu ya. Ustazah, bayar zakat mal ke siapa? Boleh dikasih ke saudara yang janda nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, mohon penjelasan cara puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Udah itu aja. Ya, puasa Daud itu aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itulah dia puasa Daud. Puasa yang dia itu puasa yang dia itu sebentar ya. Nah, puasa yang paling nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Yang penting berbuat baik. Yang membalas kebaikan siapa dong kalau mereka jahat? Allah. Kehidupan kita sekarang itu lebih baik karena kebaikan kita yang mana? Aku kalau mau boleh pilih, kalau aku membantu, nggak usah orang tuh yang balas. Biar Allah yang balas, lebih besar lagi balasan Allah dibanding balasan manusia. Apa bisanya dia? Kita bantu misalnya adik kita bantu kakak kita, ya biar kita biayai rumah sakitnya. Dia mau balas apa? Apa yang dia bisa? Manusia terbatas kemampuannya, ya kan? Atau kita ngasih pengemis di jalanan, kita minta balasan dia, apa sih bisanya? Kan kayak gitu. Misalnya kita bantu orang tua, kita minta balasan apa sih bisanya? Gitu kan?